Huzur, bagaimana perbandingan antara otak dan kalbu? Baik, saya sampaikan. Berkenaan dengan Rasulullah juga diriwayatkan bahwa ketika kecil kalbu beliau dicuci oleh malaikat. Di sini tidak dikatakan otak. Apa hikmah di balik itu, Huzur? Dalam setiap ungkapan, kata kolbun telah mendapatkan makna yang khas. Maksudnya, bukanlah organ tubuh secara zahir yang biasa kita sebut dengan dil atau hati. Ketika Anda mengatakan bahwa hatiku tengah larut dalam kesedihan atau hati sedang ditimpa goncangan yang dahsyat, sebenarnya otaklah yang telah tertimpa kesedihan itu dan berdampak pada sistem saraf pusat. Dampaknya tidak terjadi secara langsung kepada hati. Hati juga digunakan dalam makna otak dalam ungkapan setiap bahasa. Jika hati bersih, maka segala sesuatunya akan bersih. Meskipun niat yang ada dalam otak rusak, tapi Anda mengatakan bahwa hatinya buruk. Allah Ta'ala ingin bercakap-cakap dengan hambanya dengan menggunakan bahasa dan ungkapan-ungkapannya. Untuk itu, maksud dari hati adalah kekuatan yang memberikan keputusan terakhir pada otak manusia, yang jika dia rusak, maka rusaklah semua pekerjaan. Begitu juga, jika dia benar, maka seluruh pekerjaannya pun akan menjadi benar. Itu adalah salah satu maknanya. Makna yang kedua adalah hati memiliki kaitan yang sangat dalam dengan titik terakhir dari otak. Meskipun yang terkena luka itu adalah otak, tapi pada kenyataannya dampak dari luka tersebut menyebabkan hati larut dalam kesedihan. Kesedihan bisa mengakibatkan seseorang terkena gagal jantung, padahal hati tidak berpikir. Karena di dalam hati tidak terdapat kekuatan untuk berpikir. Yang berpikir adalah otak, tapi dampaknya pada hati. Artinya, terdapat ikatan yang sangat dalam antara hati dengan titik senter terakhir, yang kita sebut dengan titik terakhir dari pikiran. Saling memberikan dampak satu sama lain, dan itu pasti. Dari sisi itu, barangkali, karena itulah orang-orang mulai mengatakan bahwa hati merupakan pusat pikiran, karena sebagai kesan terakhir selalu tampak berdampak pada hati. Walhasil, dari sudut pandang keduanya, kata hati yang digunakan dalam Al-Quran dan hadis maksudnya adalah pusat terakhir pikiran yang terdapat dalam ruh manusia, yang diistilahkan dengan kata mind, bukan brain. Daya fikir itulah yang disebut dengan hati atau kalbu dalam ungkapan-ungkapan tersebut.